sekitar tahun 237 Hijriah. Ditanya oleh seseorang yang bernama Isom bin Yusuf, kalau tidak salah waktu itu. Imam Hatim Al-Asom ini ulama ahli sufi yang luar biasa ibadahnya, kedekatannya kepada Allah. Ditanya ini oleh Isom bin Yusuf, wahai Imam Hatim Al-Asom, bagaimanakah engkau sholat? Maka Imam Hatim Al-Asom ini menjawab, saya sholat ini hina dukhulul waqt. Saya sholat ketika masuk waktunya sholat. Tsumma aqim. Kemudian saya ini berdiri min makani, dari tempat saya. Maksudnya ketika mungkin nyantai, kemudian ketika masuk waktu sholat dengar suara adzan, beliau langsung berdiri, kemudian tsumma atawaddu dhahiriyah wa batini. Kemudian saya ini berwudu secara zahir, secara lahir saya, dan juga berwudu secara batin saya. Nah, ini kalau kita niki selama ini wudu kita masih zahir begitu. Zahir itu artinya apa? Artinya ya kita membasuh basuhan wudu dengan air. Itu zahir, lahiriah. Tapi Imam Hatim mengatakan saya ini wudu lahir, zahir dan juga batin. Ditanya oleh Imam Isom bin Yusuf, bagaimana engkau wudu dengan batin? Maka beliau mengatakan, saya membasuh ketika wudu itu dengan satu, dengan bertaubat. Kemudian yang kedua, menyesali semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Jadi memaknai secara batin. Ketika wudu itu sambil Imam Hatim Al-Asom itu sambil taubat dia nangis. Setiap wudu itu nangis. Nanti kalau kali panjenengan wudu nangis, ibu nanti wudu kali nangis, oh nanti insyaallah. Nanti pas wudu mungkin ya, pas kena luka perih, nangis perih itu nangis karena perih, Pak. Sanes memaknai dalam batin boten. Sanes mengingat Allah, waduh kejauhan kita, Pak. Niki Imam Hatim nangis karena taubat, ingat dosa-dosanya. Kemudian Imam Hatim ketika wudu itu, ketika membasuh 7 bagian wudu, yang ketiga beliau mengatakan, saya ini berusaha mengosongkan diri saya daripada dunia. Yang keempat, saya tidak peduli dengan cacian maupun pujian orang. Orang mau mencaci saya, orang mau memuji saya, gak tak reken, saya no comment. No comment. Enak di sini ki los, Pak. Urip yang ngenten ki los. Tapi lek kula kali panjenengan niki abot katanya. Nggih, abot Pak. Waduh, abot Pak. Kalau sing ngomong nggih abot, dicelatu wong wis kudu emosi. Ya. Dipuji wong, Mas. Wancen kuwi wancen ngono. Bener itu masuk. Dipuji tinggi hati, direndahkan dia ngamuk emosi. Ini kita. Ini Imam Hatim nggak peduli orang mau muji mencaci, gak urus, gak tak reken. Yang penting Gusti Allah ridho, selesai. Enak nih yang ngeten iki los. Keranten apa? Iki rumus hidup, Pak. Likulli syai'in mubghidun wa muhibbun. Karena sesungguhnya setiap sesuatu itu pasti ada yang membenci, ada yang mencintai. Iku rumus, Pak. Kalau kali panjenengan sak menika niki tasih alhamdulillah sehat, panjang umur, niku mesti nggih wonten tiyang sing mboten seneng, benci sama kita. Sekalipun mungkin kita tidak tahu asut sama kita. Sekalipun kita tidak tahu. Tapi ada juga, ingat, jangan berkecil hati. Ketika ada orang yang membenci panjenengan, panjenengan harus ingat, iya, ada orang yang banyak masih mencintai saya di luar sana. Saya enggak ngereken orang yang membenci saya, biarkan. Orang selamanya kalau mereka benci sama kita, sekalipun kita sebutkan kebaikan kita di hadapan mereka, tetap kita akan menjadi orang yang mereka. Sebaliknya, ada orang cinta sama kita. Sekalipun disebutkan kejelekan-kejelekan kita, namanya orang cinta, Pak. Tetap itu tidak akan merubah kecintaannya dia terhadap seseorang tersebut. Artinya pun, bismillah kalau kali panjenengan belajar, mboten usah ngereken Bu nggih. Iki terutama ibu-ibu panjenengan dirasani, panjenengan diterangkan. Ampun wis jano. Ngoten mawon. Sing penting aku gak koyo ngono, pun enggak usah dijawab, usah dibahas. Niki Imam Hatim Kemudian saya berusaha menghindarkan diri saya daripada kesombongan-kesombongan.
Saya mau berwudhu secara batin itu menghilangkan kesombongan yang ada di dalam diri saya. Saya ini siapa? Saya ini hamba Allah. Saya ini rendah seperti itu. Dan yang terakhir kata Imam Hatim Al-Asom, saya berwudhu dengan batin saya dengan cara saya nggak hasud terhadap orang lain. Saya nggak pernah hasud kepada tetangga saya, teman saya nggak pernah namanya iri, nggak. Yes. Lapo iren-irenan. Oke, nggak boleh iri-irian di dalam urusan dulu. Tapi boleh iri, boleh hasud sama orang kalau itu dalam urusan akhirat. Wonten tiyang sregep salat tahajud Pak panjenengan iri. Iri ora kok iso bendino tahajud lho nang masjid. Tahajud niku nang masjid, Pak. Lho kok nang masjid sregep jam 3 wis nang masjid. Ya Allah, iri ya kok iso. Dan iki yang salah. Keranten apa? Iri yang semacam ini adalah baik untuk memotivasi diri kita untuk menjadi orang yang lebih. Maka ini Imam Hatim kata beliau, kalau orang itu sudah kemudian mereka ini sholat menghadap Allah, dia sudah wudhu secara dohirnya, maka tinggal yang terakhir wudhu secara batinnya. Bagaimana sholat kita secara? Bukankah sholat kita itu inna sholat tanha anil fahsya'i wal munkar? Bukankah dengan sholat itu bisa menghindarkan kita dari perbuatan keji dan munkar? Tapi kok ternyata kita sudah istiqomah sholat, ternyata kok sih pancet melakukan keji dan munkar, berarti ada yang salah. Mungkin tadi syarat sahnya nggak dipenuhi. Syarat sah sholatnya kita masih belum terpenuhi, Pak. Yang 8 tadi kita sebutkan. Sholat asal-asalan pokok sholat, sampai usia seperti ini, kita ini tetap sholatnya ya wis kualitasnya tetap tidak berusaha untuk memperbaiki kualitas sholat kita di hadapan Allah. Maka ini yang menyebabkan hakikatnya sholat kita, perjalanan sholat kita, orang mukmin itu tidak sampai kepada Allah. Kalau sholatnya sampai kepada Allah, perjalanannya sampai kepada Allah, maka niscaya insya Allah akan senantiasa berikan kemudahan. Dan dia dijauhkan dari perkara-perkara yang mungkar, perkara-perkara yang batil. Dia nggak senang ketika dia itu berbuat kemaksiatan. Justru dia susah kalau seandainya dirinya tertinggal daripada amalan ketaatan-ketaatan. Contoh malam hari ini kudune taklim ngaji. Kok ternyata wonten halangan, misalkan wonten dulure nggih, dugi teng griya. Mosok pada pandangan tinggal, Pak. Ditinggal aku dikancani, Pak. Dikancani, Pak. Sing luar biasa niku wonten tamu. Sik. Aku tak ngaji sih ya, ngaji. Loh, diluk enggak, belum melu aku ngaji. Kowe iku sing luar biasa. Ngaji sih, ayo mbak aku. Wah, ini top, tapi insyaallah mboten enten. Enten aku mboten. Insyaallah mboten enten. Terus dengan terpaksa meninggalkan majelis taklim. Terus dia merasa susah, kecewa. Ya Allah, emangnya kenapa ngaji? Inilah orang-orang yang sholatnya khusyuk di hadapan Allah. Tertinggal ketaatan sedikit daripada dirinya, dia merasa kecewa, dia merasa menyesal dengan apa yang telah dia tinggal. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan sedaya sholat kita dijadikan sholat yang sempurna di hadapan Allah. Sholat yang sampai kepada Allah. Sholat yang sempurna, yang memang sesuai dengan ajaran baginda Muhammad SAW. Kalaupun masih ada kekurangan di sana sini, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan untuk mengampuni dan tetap menerima seluruh amalan. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Monggo sebentar saja pertanyaan. Ji, monggo. Mujahadah itu artinya nopo? Kesungguhan di dalam melakukan sesuatu untuk menggapai sesuatu. Itu mujahadah. Kesungguhan yang dilakukan seseorang untuk menggapai sesuatu. Maksudnya kesungguhan dalam hal nopo? Kalau mujahadah, memang kita sering artikan mujahadah itu sebagai mungkin thoriqoh, sebagai jalan.
sebagai tirakat, ngoten lah terus yang Jawi tirakat. Aku tirakat. Apa kon kok saiki tak delok kok. Nggih. Kok sampean iki kok saiki kok tak delok wis gak tau kumpul. Aku iki mujahadah. Aku iki tirakat. Nah, mujahadah kecerdasan itu bagaimana? Upaya sungguh-sungguh ngeten nggih. Tidak ada Pak, orang itu pinter terus kemudian tanpa belajar itu. Ya mujahadahnya orang supaya pinter ya belajar. Itu mujahadah. Sebagai bentuk kesungguhan dia, upaya dia ya untuk mencapai satu tujuan yaitu kata pinter. Ya perlu mujahadah. Mujahadah ini pun apa? Di antaranya dia sergap belajar, dia maksa dirinya untuk belajar, gelem artinya gak males. Di antara teman-temannya males, ya tetap istiqomah belajar. Ya. Tapi tidak cukup itu mujahadah. Karena mujahadah itu haruslah dengan secara dohir maupun batin. Dohirnya dia belajar terus, Pak. Batinnya dia sambil berpikir kepada Allah. Nah, ini mujahadah batin. Nah, kalau masalah toriko, tirakat, mujahadah, masalah batin, ya. Amalan-amalan doa-doa, ya, seperti yang diajarkan Rasulullah itu banyak. Di antaranya masalah kecerdasan ilmu, ya, Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a waj'alna min ibadika sholihin. Nah, niku di antara doa-doa. Monggo mangke dipelajari. Masalah mujahadah zikir napa mawon yang pada intinya mujahadah itu tidak lepas daripada mengingat Allah Subhanahu. Bukan mujahadah yang melanggar syariat. Panjenengan pengen sugih, ngepet. Wah ini mujahadah yang enggak benar. Tapi ini mujahadah. Mujahadah juga. Tapi mujahadah yang tidak sesuai dengan syariat. Dia pengen sugih, dia kerja panjenengan. Kerja terus dibarengi dengan mujahadah batin, doa. Sholat duha ditambah sing biasane mboten nate ditambah 2 wis loro papat, wis papat 8. Iku mujahadah. Orang ahli sufi zaman dulu mujahadahnya ning ngoten. Mujahadahnya apa? Dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan mengingat Allah hatimu akan bisa tenang. Lek wis pun atine tiyang niku tenang, Mbak, maka semua pintu-pintu kemudahan Allah. Sudah. Itu istiqomah. Mau buat asap, nopo mau, pikir nopo mau. Nggih. Monggo wonten malih. Wonten malih. Sampun. Sampun nggih. Insyaallah alhamdulillah ini pengajian kita malam hari ini tentang pembahasan syarat sah salat. Insyaallah minggu depan kita lanjut dengan pembahasan bab yang baru lagi, pasal yang terbaru lagi. Insyaallah tetap di sini saja, channel yang sama, di jam yang sama, tetap bersama saya. Jangan kemana-mana, ini koyo acara ketika belajar. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir warham wa anta khairur rahimin. Amin.